Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat dan saudaraku dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi dengan saya Husein alias Pak Uce. Nah, saya berharap agar sahabatku semuanya selalu diberikan kekuatan dan kesehatan, usaha lancar, rezeki lancar, dan selalu dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Esa, serta dijauhkan dari berbagai macam malapetaka, bala, bahaya, bencana dari mana dan apapun juga. Amin ya robbal alamin. Nah, sahabat tani, tema kita kali ini atau thumbnail kita adalah mengupas tuntas bibit pisang dari anakan, ya, agar dalam budidaya tanaman pisang kita dapat hidup, tumbuh dan berkembang dengan baik serta bebas dari penyakit. Nah, ini salah satu unsur penyebabnya, penentunya ada terletak pada bibitnya, sahabat tani. Untuk itulah kita akan mengupas tuntas khusus tentang bibit anakan dari pisang. Nah, sahabat tani, sebelum kita lanjutkan, saya mohon dukungannya dengan menekan tombol like dan subscribe bagi yang belum subscribe, dan jangan lupa aktifkan juga ikon lonceng notifikasinya agar ke depan setiap saya upload video, sahabat selalu lebih awal untuk mendapatkan informasinya. Dan jangan lupa like-nya, jika berkenan bisa share dan komen. Nah, sahabat tani, langsung saja kita mulai. Dalam budidaya tanaman pisang, untuk mendapatkan pisang yang berkualitas, buah yang berkualitas, dan tentunya salah satu daripada yang menentukan adalah bibitnya, sahabat tani. Yaitu dengan bibit pisang yang berkualitas, maka juga akan menghasilkan buah yang berkualitas. Nah, untuk itulah pentingnya kali ini kita akan membahas atau tema kita tentang anakan pisang ini. Karena banyak sekali sahabat-sahabat kita yang mengalami persoalan begitu menanam pisang, kemudian pisangnya sudah mulai tumbuh, kemudian diserang oleh penyakit, gagal, gagal total. Kenapa? Karena dalam budidaya pisang terdapat berbagai macam penyakit, baik itu penyakit yang mematikan, penyakit berat, sampai penyakit ringan. Nah, penyakit yang mematikan diantaranya layu fusarium, layu bakteri, kemudian penyakit darah, dan termasuk juga penyakit kerdil. Nah, 4 penyakit inilah yang selalu membuat petani pisang gagal panen. Nah, ini yang harus diantisipasi, sahabat-sahabat. Di lain penyakit-penyakit yang lainnya seperti bercak daun, kemudian penggerek batang, penggerek daun, ulat penggulung daun, dan juga sampai kepada buahnya. Nah, untuk mengatasi suatu persoalan masalah penyakit pisang, agar pada saat kita menanam pisang, pisang kita dapat hidup, tumbuh dan berkembang dengan baik dan bebas dari penyakit, maka perlu salah satunya adalah tentang bibit yang sehat dan berkualitas. Nah, sahabat tani, dalam kita budidaya tanaman pisang agar tidak gagal, maka untuk mendapatkan bibit yang berkualitas, syaratnya satu, kita harus memilih induk yang sehat. Sehat dari berbagai macam hama penyakit, baik virus, bakteri, jamur, dan juga yang lain-lainnya. Harus bebas dari penyakit. Kemudian yang kedua, kita harus mencari bibit yang sehat. Nah, apa itu bibit yang sehat, Pak Husein? Terutama untuk pembibitan pisang, ada bisa 3 jenis bibit yang bisa kita tanam dari anakan ini. Pertama ada disebut dengan anakan rebung, kemudian anakan berdaun pedang, dan yang ketiga adalah anakan dewasa. Nah, sahabat tani, untuk mendapatkan bibit yang berkualitas tadi, nah ini saya akan tunjukkan kepada sahabat-sahabat. Yang pertama yang disebut anakan rebung. Jadi ini yang selalu saya sebutkan. Anakan rebung itu jadi masih utuh, masih lancip seperti rebung bambu seperti ini. Nah, kemudian anakan yang berdaun pedang. Nah, seperti ini, sahabat tani. Ini. Jadi daunnya masih kecil lancip seperti ini. Ini yang disebut dengan anakan berdaun pedang. Kemudian ciri bibit yang baik dan sehat, sahabat tani, ini yang pertama, bonggolnya besar, utuh, ya. Kemudian batangnya
batang di atas bonggol ini sampai kemari berbentuk ini seperti ini, besar, kemudian semakin ke ujung lancip. Inilah jenis bibit yang paling sehat. Karena ada juga bibit setelah bonggolnya ini, kemudian dari atas bonggol sampai kemari itu rata, dan itu hasilnya akan beda sahabat tani. Nah, dalam kita mengambil anakan pisang yang harus dipahami sahabat-sahabat, yang pertama tadi sudah kita bahas, yang pertama kita harus memilih induk yang sehat. Ya, kemudian anakan yang berdaun pedang, inilah bibit yang paling bagus. Nah, pada saat kita mengambilan bibit yang harus diantisipasi dan yang sering menyebabkan kita gagal, ini anakan yang kita tanam ini gagal tumbuh karena pada saat pengambilan kita paksa. Nah, sahabat tani, ini contoh seperti ini. Pada saat kita mengambilnya, ini tidak boleh dipaksa, ditarik ke sana, ditarik kemari. Kita harus betul-betul menggali di area sini, sahabat-sahabat. Di area digali hati-hati agar bonggol ini tetap utuh. Ini jika ini kurang atau terbelah, itu akan mempengaruhi pertumbuhan daripada tanaman pisang kita, sehingga nanti ke depannya tidak akan maksimal. Dan yang kedua, tidak boleh ditarik. Kenapa? Karena yang namanya pisang ini terdapat yang disebut dengan batang semu. Kenapa dinamakan batang semu? Karena batang pisang ini adalah terdiri dari susunan pelepah-pelepah yang menyatu menjadi sebuah kekuatan yang sulit, menjadilah seperti ini. Tetapi kalau sampai kita tarik susunan ini lepas, dampaknya apa sahabat tani? Apalagi ini batang bagian dalamnya rusak, maka kita pastikan batang pisang yang kita tanam ini, yang kita harapkan anak ini akan tumbuh, dia akan gagal. Karena nanti begitu lama-lama dia akan jatuh, patah, walaupun pada akhirnya keluar tunas baru. Itu artinya kita menanam anakan ini sudah dinyatakan gagal. Kenapa? Karena kita butuh waktu lagi untuk tumbuh dan berkembang. Nah, sahabat tani, setelah kita melakukan proses pengambilan anakan, ini jenis pisang kepok, sahabat. Ini setelah kita ambil, maka yang harus kita lakukan, kita harus bersihkan semua akar-akar yang ada ini. Jangan ada yang tersisa. Termasuk anakannya yang mulai keluar atau nongol juga harus dipangkas dulu agar dia konsentrasi perkembangan ke sini. Nah, kenapa harus kita bersihkan akar-akarnya ini? Karena akar ini paling rawan dengan virus, bakteri, dan jamur, terutama akar-akar yang sudah lama. Nah, dengan kita memangkas ini akar-akarnya, tujuannya adalah untuk memancing keluarnya akar-akar baru ini nanti yang lebih sehat dan lebih aman serta bebas dari penyakit. Nah, itu kemudian setelah itu kita lakukan pembersihan, maka langkah berikutnya ini tidak boleh kita tanam sekali langsung. Kita harus melakukan pembersihan. Kita bersihkan dulu dengan air bersih. Air sumur artinya, jangan air yang kotor atau air comberan. Kita bersihkan seperti ini ya, bonggol-bonggolnya bersih. Sahabat-sahabat bisa lihat. Nah, ini sudah kita lakukan proses pembersihan. Kita cuci. Setelah kita cuci, kemudian kita biarkan selama kurang lebih 2 hari. Tujuannya apa? Agar bekas luka-luka bekas sayatan ini dia akan mengering. Nah, setelah kurang lebih 2 hari, baru sebelum kita tanam, kita lakukan sterilisasi. Kita lakukan perendaman dengan insektisida. Nah, mungkin insektisida macam-macam. Adapun yang sering saya pakai nanti saya cantumkan di deskripsi videonya. Bibitnya apa, obatnya apa, mereknya apa. Nah, ini yang biasa saya pakai adalah insektisida yang memiliki 2 jenis racun atau bahan aktif, baik itu racun kontak maupun racun sistemik. Racun kontaknya tatkala ada di sini dia langsung mati. Racun sistemiknya tujuannya agar dia secara sistematis meracuni daripada akar tanaman ini. Kemudian pada saat kita rendam, dia akan terserap naik ke atas. Nah, jika sehingga begitu ada hama yang virus bakteri yang menyerang pun juga akan terkena, sahabat tani. Nah, sahabat tani, kenapa kita harus lakukan sterilisasi? Pada saat kita mengambil di indukannya, walaupun mungkin induknya dalam keadaan sehat, tidak kelihatan virus bakteri itu secara kasat mata. Bisa boleh jadi di dalam tanah di sekitarnya sudah ada virus bakteri dan jamur. Atau mungkin sudah masuk ke dalam batangnya, cuma belum kelihatan reaksinya secara langsung, sehingga tidak kelihatan dari kasat mata. Nah, termasuk juga anakan pisang ini, sahabat-sahabat.
Ya, jangan sampai nanti begitu kelihatan sehat-sehat saja, tetapi karena langsung ditanam tidak disterilkan dulu, begitu dia hidup, tumbuh dan berkembang, nah baru kelihatan mulai besar, mulai kelihatan penyakitnya, yaitu penyakit yang terutama yang berbahaya tadi, layu fusarium, layu bakteri, penyakit darah, dan juga kerdil, sudah virus bakterinya sudah masuk ke dalam sini. Maka untuk itulah perlu kita lakukan sterilisasi. Selain kita rendam, maka daun-daun yang tersisa ini, batang-batangnya ini juga nanti kita lakukan penyepraian juga. Kenapa? Selain daripada itu, terkadang kala pisang sahabat tani yang paling sering juga menyerang bagian atasnya ini adalah penyakit sigatoka atau penyakit bercak daun. Nah, itu biasanya kalau induknya sudah ada yang terkena, bahkan mungkin yang induk yang di sampingnya, kemudian induk yang sudah menular ke induk yang lainnya tapi tidak kelihatan. Karena nanti induk sigatoka itu kadang-kadang sudah masuk kemari setelah ini. Maka perlu kita lakukan penyemprotan juga setelah kita sterilkan. Nah, setelah kita sterilkan dengan insektisida, kita rendam kurang lebih 15 menit sehingga betul-betul insektisida itu terserap ke dalam batang, sehingga virus bakteri yang sudah ada di sini juga ikut mati, sehingga bibit tanaman pisang kita ini betul-betul kita jamin dalam keadaan sehat, sehingga terciptanya nanti rumpun pisang yang baru, rumpun pisang yang sehat. Nah, sahabat tani, sebagaimana yang ada teman-teman di Facebook, di WhatsApp, ataupun juga yang pesan-pesan di channel, juga banyak sekali yang mengalami hal yang sama. Kasihan, tidak sedikit, kadang-kadang pisangnya yang ditanam itu semuanya terserang penyakit. Nah, ini kalau sudah seperti itu, otomatis kita akan merugi waktu, tenaga, pikiran, bahkan finansial yang harus kita keluarkan tidak sedikit. Nah, buah pisang kita yang kita berharapkan bisa berbanding lurus dengan yang kita inginkan, ternyata berbanding terbalik, yaitu kegagalan yang kita alami. Nah, untuk itu sahabat tani, dalam hal kita budidaya pisang ini jangan disepelekan. Ya, ingat pesan Bang Napi, waspadalah, waspadalah. Karena yang namanya virus bakteri serta jamur dan berbagai macam jenis cendawan, perantara penyakit dan penyebab penyakit ada di sekitar rumpun tanaman pisang kita. Nah, sahabat tani, kalau sahabat tani ingin tahu ini namanya pisang kepok kuning. Ini cirinya, sahabat-sahabat bisa lihat, ini ciri anakan yang sehat. Jika seperti ini kita tanam, kita jamin pasti dia hidup, tumbuh dan berkembang dengan baik dan bebas dari penyakit. Kemudian ini saya perkenalkan bentuk-bentuk daunnya. Nah, sahabat-sahabat, ini juga ada pisang ini pisang apa ini, barangan. Kemudian ini yang pisang kepok juga. Kemudian ada lagi ini, karena saya hampir setiap hari sahabat-sahabat selalu menanam ini pisang morosebo, atau ada juga yang bilang Ambon kapal. Nah, ini sahabat-sahabat, ini yang buah ini morosebo ini. Kemudian selanjutnya sahabat tani, bibit yang baik tadi selain anakan, biasanya juga ada yang menggunakan bibit dari anakan dewasa. Apa bedanya? Nah, sahabat tani, kalau kita menggunakan anakan dewasa, ya, artinya anakannya daunnya sudah melebar, kemudian sudah tinggi sekitar 2 meter ke atas. Kalau yang ini kan kurang lebih 1 meter sampai 1,5. Kalau yang sudah daunnya melebar, mekar. Nah, bedanya apa? Kalau yang tadi anakan pedang, itu dia akan tumbuh maksimal. Karena dia daunnya masih sedikit, begitu nanti dia akan sudah keluar, maka dia akan punya waktu yang lebih lama untuk tumbuh dan berkembang dengan baik sehingga lebih sehat. Sedangkan kalau dari tanaman pisang anakan dewasa, sahabat tani, pada saat dia sudah mulai besar, tumbuh terus berkembang dan sudah dalam proses persiapan pembuahan, mulai dari batangnya, ya, sudah persiapan. Nah, begitu kita lakukan proses penggalian, nah akar-akar ini kan kita bersihkan. Setelah kita bersihkan, maka terjadilah kontak, proses berkembangnya terhenti. Nah, sehingga begitu kita tanam butuh waktu kurang lebih 1 bulan sampai 1,5 bulan sampai keluarnya, sementara waktunya dia sudah mendekati persiapan pembuahan. Makanya buahnya yang dihasilkan tidak akan maksimal.
ya, tidak akan maksimal buahnya, tetapi nanti untuk anakan berikutnya ya tetap maksimal. Nah, itu bedanya sahabat tani. Nah, beda lagi kalau bibit yang dari rebung mambu seperti ini. Nah, kalau yang dari rebung, anakan rebung seperti ini, nah ini bisa ditanam langsung sahabat-sahabat. Cuma yang lebih bagus kalau kita lakukan ini, kita semai dulu, kita karantina dulu melalui media polybag. Begitu daunnya nanti sudah keluar pecah ini 2-3, artinya akarnya sudah mulai kuat. Ya kira-kira tingginya, kalau ini tingginya 50 cm. Nah, nanti kira-kira tingginya sekitar 60-70 cm, sudah bisa kita pindahkan ke lahan. Ini juga pertumbuhannya akan lebih maksimal. Karena Pak Husein juga pengalaman kemarin mengembangkan berbagai macam bibit ini, kita ambil juga yang segini-segini. Nah, kalau nanti bicara tentang lubang pisangnya, insya Allah ke depan kita akan membahas tuntas tentang lubangnya. Itu juga lebih penting sahabat tani. Nah, maka hari ini kita bahas khusus masalah pembibitan ini. Maka yuk sahabat-sahabat, kita dalam budidaya pisang agar kita tidak gagal, mulai kita perhatikan hal-hal yang kecil, jangan kita abaikan, karena bisa boleh jadi kecil sepele masalah, tetapi bisa berakibat fatal dan kita gagal panen sahabat tani. Nah, untuk itu yuk kita perhatikan hal-hal yang kecil ini agar kita tidak mengalami kegagalan. Oke sahabatku sekalian, paham kan semuanya jenis-jenis ini, bibit-bibit yang sudah bagus yang harus kita perhatikan. Dan jika nanti ada yang kurang jelas, sahabat tani bisa meninggalkan di kolom komentar. Atau bagi sahabat-sahabat yang ingin mengetahui cara menanam pisang, cara pemupukan, cara penyemprotan, perawatan, mengatasi penyakit, dan itu sudah saya buat videonya semuanya. Dan nanti di link deskripsinya saya cantumkan link-linknya, biar sahabat bisa berselancar di sana untuk mencari informasi terkait dengan video-video yang sudah saya buat. Dan insya Allah ke depan akan kita buat khusus, bahas tuntas khusus masalah lubangnya. Nah itu sahabat tani, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat agar tanaman yang kita tanam betul-betul bisa hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik serta bebas dari berbagai macam hama penyakit. Untuk itu sahabat tani, waspadailah, karena virus selalu ada di sekitar kita. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan sahabat tani juga terima kasih telah mengikuti saya, dan sampai jumpa untuk periode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.